Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Luzu. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia klinik tentang pengambilan spesimen feses. Jadi pengambilan spesimen itu merupakan suatu atau serangkaian proses yang dilakukan untuk sebelum melakukan pemeriksaan di laboratorium. Supaya spesimen itu memenuhi syarat untuk diperiksa, maka proses spesimen itu harus dilakukan dengan benar dan mengikuti kaidah atau aturan yang sesuai. Suatu laboratorium mengidentifikasi penyakit, mengidentifikasi penyebab infeksi dikatakan berhasil apabila pengambilan spesimen pasien berhasil dikirim ke laboratorium dilakukan itu dengan benar. Kemudian yang harus diperhatikan sebelum melakukan yang perlu diperhatikan pertama dalam proses pengambilan spesimen itu adalah tempat pengambilan spesimen itu harus dipilih secara hati-hati agar hasilnya itu baik mengenai organisme penginfeksi atau toksin. Nah, pengambilan spesimen ini dilakukan dengan cara meminimalkan penyebaran oleh flora endogen. Sedangkan pengiriman spesimen ke laboratorium harus dilakukan di bawah kondisi yang mempertahankan viabilitas agen infeksiosa. Waktu pengiriman juga harus singkat untuk membatasi pertumbuhan flora pencemar yang berlebihan. Kemudian feses itu mempunyai beberapa warna. Yang pertama itu ada warna hijau. Jadi warna hijau pada feses itu disebabkan oleh kondisi transit kotoran yang singkat terjadi di usus. Hal itu menyebabkan proses pewarnaan kotoran itu menjadi singkat dan menghasilkan BAB atau feses itu berwarna hijau. Pada kondisi ini bisa mengalami diare apabila secara terus-menerus dibiarkan. Kemudian selain itu, tinja berwarna hijau juga bisa merupakan infeksi dari bakteri yang disebabkan oleh peradangan pada usus. Karenanya juga kondisi tersebut juga menyebabkan waktu transit kotoran menjadi singkat. Dalam kondisi lain, feses juga disebabkan karena gaya hidup, misalnya seorang vegetarian atau yang suka makan sayur-sayuran yang berwarna hijau atau daun-daunan sayur, karena klorofil yang terkandung dalam daun itu tidak dapat tercerna dengan baik dan akan terbawa bersama kotoran. Itu yang pertama. Yang kedua itu feses berwarna kuning. Jadi feses yang berwarna kuning itu menandakan adanya lemak dalam feses. Hal ini bukan pertanda yang baik juga, dikarenakan pola makanan itu kaya akan lemak. Selain itu feses kuning juga memiliki aroma yang bau dan sangat kuat dan akan membuat waktu buang air besar itu waktu proses pengeluaran BAB itu atau pada proses BAB itu menjadi sangat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga itu ada feses berwarna merah. Apabila feses berwarna merah, kemungkinan sebuah pertanda adanya perdarahan internal pada usus atau daerah sekitar rektum atau anus. Kemudian meskipun sangat jarang terjadi, hal ini juga bisa diakibatkan karena kelebihan produksi cairan empedu. Ini bisa menyebabkan diare yang sangat hebat dan menyebabkan saluran pencernaan mengalami pendarahan. Namun kotoran warna merah juga bisa diakibatkan karena
kita itu baru saja mengonsumsi makanan ataupun minuman yang berwarna merah. Kemudian feses yang berwarna hitam. Feses yang berwarna hitam itu disebabkan perdarahan yang terjadi di sekitar pada lambung atau tenggorokan. Itu yang menyebabkan feses itu berwarna hitam. Biasanya pendarahan itu membuat warna kotoran menjadi merah, tetapi pendarahan pada lambung itu atau tenggorokan itu akan membuat warna dari kotoran itu jadi hitam. Kemudian ini disebabkan darah akan mengalami proses oksidasi ketika melewati cairan asam lambung dan menghasilkan warna yang kehitaman pada feses. Kemudian warna putih keabu-abuan. Jika warna feses itu yang dihasilkan berwarna terang atau mendekati putih atau keabu-abuan, itu menandakan adanya saluran empedu yang tersumbat. Ada beberapa faktor yang membuat feses itu berwarna putih atau keabu-abuan itu, misalnya karena indikasi penyakit hati atau mengonsumsi obat-obatan diare dosis tinggi. Jadi feses atau tinja itu memiliki beberapa tipe. Yang pertama itu tipe 1 itu feses itu berbentuk bulat seperti kacang, keras dan sulit untuk dikeluarkan. Tipe feses ini disebabkan karena adanya gangguan pada pencernaan, konstipasi atau sembelit yang disebabkan oleh gangguan pada sistem pencernaan atau asupan nutrisi yang kurang tepat. Kemudian tipe 2 itu, feses tipe 2 itu berbentuk lonjong seperti sosis namun menggumpal, sama seperti feses tipe 1. Feses tipe 2 juga bisa menandakan adanya konstipasi atau sembelit yang disebabkan oleh sistem pencernaan atau nutrisi yang dikonsumsi kurang tepat. Feses tipe 3 itu berbentuk lonjong namun permukaannya kurang rata dan adanya sedikit retakan. Nah, feses tipe ini atau feses tipe 3 ini dianggap sangat normal karena memiliki atau menunjukkan kondisi tubuh yang dalam keadaan sehat ataupun normal. Sedangkan feses tipe 4 itu berbentuk lonjong seperti ular, berbentuk lonjong seperti sosis ataupun ular dengan tekstur yang empuk dan halus, sama seperti feses tipe 3. Karena kenapa dikatakan sama dengan feses tipe 3 itu karena dianggap normal memiliki kondisi tubuh yang sehat dan nutrisi yang dikonsumsi itu dibilang seimbang. Feses tipe 5 itu berbentuk gumpalan tetapi mudah dikeluarkan. Nah, feses tipe ini dinyatakan seseorang itu mengalami kekurangan serat. Kemudian ada feses tipe 6, memiliki permukaan yang halus dan cair, sangat mudah dikeluarkan. Nah, jika mengalami feses tipe 6 ini maka harus waspada karena feses tipe ini sudah ada tanda-tanda seseorang mengalami diare atau sistem pencernaannya kurang sehat. Kemudian feses tipe 7 itu memiliki bentuk yang 100% cair, dan feses tipe 7 ini menandakan seseorang itu mengalami diare berat. Jadi itu merupakan beberapa
tipe-tipe dari feses, yang kemudian itu komposisi dan bentuk feses itu tergantung dari apa yang diabsorpsi dan disekresikan ke dalam tubuh. Feses yang normal itu feses yang berwarna kuning, berbau khas dan tidak terlalu lembek, dan tidak terlalu keras juga, itu yang feses yang normal. Pemeriksaan feses itu juga dilakukan untuk mendiagnosis apakah ada cacing yang berparasit dalam organ tubuh yang diperiksa fesesnya. Jadi prinsip dasar untuk mendiagnosis atau mendiagnosa seorang pasien itu dari riwayat dari pasien itu sendiri. Kemudian teknik diagnostik itu merupakan salah satu aspek yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit dari infeksi cacing tersebut. Dilakukan dengan cara melacak dan mengenal stadium dari parasit yang ditemukan. Kemudian sebagian besar infeksi itu berlangsung tanpanya gejala atau menimbulkan gejala yang ringan. Oleh karena itu pemeriksaan laboratorium itu sangat diperlukan untuk mendiagnosis penyakit yang kita temukan berdasarkan pemeriksaan laboratorium pada feses. Tujuan dari melakukan pemeriksaan feses itu untuk mendapatkan spesimen tinja atau feses yang dapat dilakukan, yang memenuhi persyaratan laboratorium untuk pemeriksaan feses secara rutin. Kemudian waktu pengambilan spesimen feses itu dapat dilakukan pada gejala awal atau lebih baik apabila diberikan kepada pasien yang belum diberikan antibiotik. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan feses itu biasanya atau pada umumnya dilakukan di rumah ataupun bisa juga di laboratorium. Bila di rumah, feses itu sebaiknya dibawa ke laboratorium kurang dari 1 jam. Kemudian dalam pengambilan spesimen kita itu harus menggunakan sarung tangan yang bersih. Jumlah feses itu tergantung pada pemeriksaan. Kemudian untuk kultur gunakan swab yang steril, lalu dimasukkan ke dalam kantung steril. Segera dikirim spesimen feses itu ke laboratorium. Jadi metode yang digunakan dalam pemeriksaan spesimen feses ini yaitu menggunakan metode slow tip. Kemudian dalam pengambilan spesimen itu menggunakan kaca dan selotip itu. Yang pertama itu pasang selotip ke kedua sisi kaca benda dari sisi memanjang menjadi 2 bagian yang sama panjang dengan bagian perekat di sisi luar. Kemudian langkah kedua itu pegang bagian ujung selotip pada kedua sisi dengan 2 jari tangan agar selotip tidak bergeser. Kemudian yang ketiga itu gunakan tangan kiri untuk membuka bibir anus. Letakkan bagian kaca benda berperekat pada bagian perineal, lalu lepaskan pegangan bibir pantat hingga alat terjepit ke dalam bibir pantat. Setelah itu keempat, setelah pantat ditekan beberapa kali, bukalah bibir pantat, lalu angkat alat dari perianal. Selanjutnya pasang kembali setelah posisi alat dibalik kedua sisinya. Kemudian langkah yang kelima itu lakukan penekanan kembali pada pantat, lalu buka bibir anus dan angkatlah alat dari perianal. Kemudian rekatkan selotip hasil pengambilan spesimen
tersebut pada kaca benda dengan sempurna, lalu simpanlah untuk dibawa ke laboratorium guna pembacaan hasil. Kemudian pemeriksaan feses lengkap itu merupakan pemeriksaan feses yang terdiri atas. Yang pertama itu ada pemeriksaan makroskopis yang terdiri dari warna, darah, lendir, konsistensi, bau, pH, dan juga sisa makanan. Yang pertama ada pemeriksaan bau, seperti halnya pemeriksaan bau urin. Uji bau pada tinja dilakukan dengan mengibaskan menggunakan telapak tangan terhadap sampel tinja pada wadahnya. Yang kedua itu pemeriksaan warna dan sisa makanan. Warna dan sisa makanan diuji secara langsung dengan mengamati tinja secara visual. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan lendir dan konsistensi. Dua parameter ini dapat diperiksa secara bersamaan dalam satu langkah kerja, yaitu dengan menggunakan stik yang ditusukkan ke dalam sampel. Konsistensinya itu normal, lunak, tidak keras ataupun lembek. Abnormalnya itu keras, lembek, dan encer. Lendir itu diperiksa setelah stik ditusukkan dalam sampel lalu diambil lagi. Hasilnya positif itu terdapat lendir yang ikut saat stik diambil atau ditarik. Kemudian negatif itu tidak terdapat lendir saat stik ditarik. Kemudian yang keempat itu ada pemeriksaan pH tinja. Diperiksa menggunakan strip pH dengan bantuan pinset atau kertas pH menggunakan pinset, lalu tempelkan atau benamkan ke dalam sampel tinja selama 30 detik. Kemudian cocokkan perubahan warna yang terjadi pada kertas pH dengan standar warna strip pH E. Kemudian yang kelima itu ada pemeriksaan darah. Darah dapat diperiksa secara langsung maupun dengan bantuan reagen kimia untuk mendeteksi adanya darah samar dalam tinja. Yang kedua itu ada pemeriksaan mikroskopik yang hanya dapat dilakukan hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Itu terdapat leukosit, eritrosit, epitel, amilum, telur cacing, dan amuba. Adanya amuba itu menandakan adanya infeksi saluran cerna terhadap amuba tersebut, dan adanya telur cacing menandakan harus diobati pasien dari infeksi parasit tersebut. Kemudian ada pemeriksaan kimia, mengetahui adanya darah samar atau urobilin dan bilirubin dalam feses atau tinja. Secara umum itu sebelum melakukan pengambilan sampel spesimen itu dilakukan persiapan terlebih dahulu. Yang pertama kita melakukan persiapan pasien, kemudian peralatan samplingnya, kemudian antikoagulan atau bahan kimia, kemudian lokasi sampling. Yang berikut itu penyakit cacingan. Yang pertama itu cacing masuk ke dalam tubuh melalui makanan, pakaian, bantal, ataupun spray. Kemudian cacing kremi adalah jenis cacing yang bersifat parasit dan menyerang atau menjangkit usus besar dari manusia. Meskipun jarang terjadi komplikasi seperti peradangan lapisan dinding dalam uterus dan peradangan vagina mengancam si pengidap, cacing betina mungkin memerlukan waktu kira-kira 1 bulan untuk menjadi matang dan mulai untuk produksi telurnya. Setelah membuahi cacing betina, cacing jantan biasanya mati dan mungkin akan keluar bersama tinja. Penyebab cacing kremi itu biasanya karena jika seseorang itu terjangkit parasit cacing kremi jika menelan telur dari cacing kremi. Telur tersebut juga bisa tertelan setelah terhirup udara terlebih dahulu. Gejala dari seseorang mengalami penyakit dari cacing kremi itu sering mengompol, kemudian hilangnya nafsu makan,
kesulitan tidur atau tetap tidur atau insomnia, berat badan berkurang, infeksi kulit di sekitar anus, nyeri dan perut mual. Kemudian ada pencegahan cacing kremi itu. Yang pertama, hindari menggunakan handuk orang lain, mencuci semua baju, spray dan handuk, membersihkan debu di seluruh rumah, hindari untuk menyentuh barang atau benda yang terkontaminasi cacing kremi, jaga agar kuku pendek, ajari anak-anak untuk tidak menggigit ataupun mengisap jari. Kemudian yang terakhir itu pengobatan enterobiasis itu dilakukan dengan pemberian obat cacing. Jika salah satu anggota keluarga terkena cacingan, sebaiknya pengobatan dilakukan kepada seluruh keluarga agar penyebaran cacing ini dapat dihentikan secara menyeluruh ataupun tidak terjangkit ke anggota yang lain. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.